Inilah negeri para imam, bayang-bayang revolusi, inilah Iran, tanah para imam dan pujangga, sebuah negeri yang jejaknya menembus ribuan tahun debu sejarah, dari singgasana agung kekaisaran Persia yang pernah menaklukkan setengah dunia, hingga revolusi yang mematahkan mahkota dan membakar istana, tahun 1979. Dunia terhenyak ketika Iran lahir kembali, bukan sebagai kerajaan, bukan pula republik biasa, tapi sebuah republik Islam. Ayatollah Khomeini, seorang ulama di pengasingan, pulang dengan amarah rakyat, menumbangkan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Raja Boneka Barat, sekutu setia Amerika Serikat. Sejak itu, wajah Amerika di Iran berubah, dari kawan menjadi musuh bebuyutan. Kedubes Alaihissalam direbut, 52 sandera disekap 444 hari, dan di sanalah dendam menanamkan akarnya, panjang, dalam, dan tak pernah benar-benar ditebas waktu. Israel versus Iran, permusuhan yang tak pernah ditulis, di setiap dentuman bom, di balik asap rudal yang membelah langit, tersembunyi konflik purba, perang antara rasa takut dan keyakinan. Bagi Israel, nuklir Iran adalah mimpi buruk yang tak boleh jadi nyata. Tapi bagi Iran, Israel adalah simbol penindasan, kepingan luka di jantung Timur Tengah yang tak kunjung sembuh. Iran tak sudi mengakui bendera biru putih di peta. Sebaliknya, Iran mendanai Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, duri tajam di tenggorokan Tel Aviv. Ini bukan sekadar baku tembak, ini duel ideologi. Iran mengusung obor revolusi Islam, menyalak di setiap sudut dunia. Israel memandangnya sebagai hantu yang mengancam keberadaan mereka sendiri. Dan di antara mereka, berdiri Amerika, pengawal setia Israel, sang wasit yang tak pernah benar-benar netral. Titik panas dunia, bara yang tak padam, ledakan di tengah malam, dimulainya neraka. 13 Juni 2025, dunia terjaga, bukan oleh nyanyian pagi, melainkan deru sirene, puing, dan kobaran api. Israel melepaskan gigitan pertamanya, serangan kilat ke jantung nuklir Iran. Langit Teheran menyala merah, kamera-kamera ponsel merekam gemuruh rudal memecah sunyi dini hari. Namun itu hanyalah prolog. Isfahan, Tabriz, Hamadan, ledakan beruntun. Mossad bergerak seperti bayangan, merobohkan Natanz, membakar reaktor Arak, menumbangkan Parchin. Bukan sekadar serangan, ini operasi amputasi, mematahkan tangan Iran, menusuk ke tulang sumsum nuklirnya. Dan dunia hanya bisa menahan napas. Bagaimana Iran akan membalas? Balasan Iran, rudal, dendam, dan darah. Iran tak perlu berteriak, jawabannya adalah gemuruh rudal yang lahir dari rahim dendam, 100 drone, puluhan rudal balistik, meluncur seperti kawanan lebah besi ke jantung Israel, langit Tel Aviv memerah, komando militer porak-poranda, namun Iron Dome menari, menangkap kilatan maut di udara. Rudal Iran kuat, tapi tembok Israel lebih tebal, dan di balik percikan logam itu, darah pun tumpah. Ali Shamani, arsitek negosiasi nuklir, tewas di reruntuhan, bangunan runtuh, rumah-rumah jadi debu. Dunia pun berbisik, akankah ini memantik perang dunia ketiga? Permainan besar antara perang total dan rezim yang terguncang. Ini bukan sekadar perang senjata, ini sabung nyawa dan sabung takhta. Israel tak puas hanya menghancurkan reaktor nuklir. Mereka menghantam jantung IRGC, pengawal revolusi penjaga rezim, bukan militer reguler tapi benteng ideologi. Operasi ini dinamai Rising Lion, sang singa terbit, simbol bendera lama Iran sebelum revolusi Islam. Pesan terselip di balik ledakan, kami ingin Iran lama kembali, tanpa ayatollah, tanpa revolusi. Tapi Iran bukan anak kemarin sore. Mereka membalas dengan sabar, menusuk infrastruktur Israel, merobek kepercayaan publik, menggerogoti kursi Netanyahu. Bukan sekadar baku hantam di medan perang, ini adalah bidak catur, bergerak di lorong gelap diplomasi. Masa depan di bawah bayang-bayang. Dalam perang, siapapun bisa mengklaim kemenangan, tapi hanya luka yang abadi. Di layar kaca, dunia menonton peta merah yang semakin penuh kobaran. Namun di tanah yang terbakar, yang gugur adalah anak-anak, perempuan, dan masa depan yang retak. Iran, Israel, Amerika. Mereka menulis ulang sejarah dengan darah rakyat biasa. Dan semua orang tahu, hanya butuh satu percikan lagi untuk menghanguskan Timur Tengah dan menelan dunia dalam bara yang tak terpadamkan. Apakah ini akhir? Atau justru awal dari kiamat yang menunggu di tikungan sejarah?